Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Amalia Putri Ramadhani, NIM 20170171190, KKN Tematik Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta, Padepokan 106. Nah, di sini saya akan melaksanakan salah satu program kerja individu saya, yaitu mengenai tips pendampingan orang tua di saat BDR di masa pandemi. Tujuan dari penyampaian edukasi ini yaitu agar orang tua mampu dalam mengolah dan membimbing anak di saat BDR, dan orang tua mengetahui cara agar anak dapat bersemangat dalam mengikuti pembelajaran dan tidak cepat bosan. Nah, sasaran dari edukasi ini yaitu khususnya orang tua atau wali, peserta didik pos PAUD Kenanga yang ada di Padukuhan Proco, Kelurahan Sendangsari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, dan umumnya seluruh yang menyaksikan video ini. Nah, untuk lebih jelasnya, simak videonya sampai selesai. Nah, menuntut ilmu atau belajar merupakan hal yang sangat penting untuk bekal di masa depan. Anak-anak pasti sangat senang sekali untuk bersekolah. Namun, di masa pandemi seperti saat ini, anak-anak diharuskan untuk belajar dari rumah atau BDR, sehingga bisa saja semangat anak dalam belajar itu menurun. Nah, di masa pandemi seperti ini dan di saat BDR ini, maka peran orang tua lah yang sangat penting agar proses pembelajaran atau BDR bisa berjalan dengan lancar. Namun, banyak orang tua yang mengeluh bahwa mengatur anak saat belajar di rumah itu sangat susah. Maka, orang tua harus pandai-pandai dalam mengolah dan membimbing anak. Orang tua harus pandai dalam mencari inovasi atau metode belajar sehingga anak tidak merasa cepat bosan untuk belajar. Nah, orang tua harus melakukan pendekatan terhadap anak. Dengan ini, anak akan merasa nyaman dan bersemangat dalam belajar. Nah, dan orang tua harus memperhatikan yaitu dari pola asuh, pendampingan belajar, dan komunikasi. Dimulai dari pola asuh. Orang tua harus memberikan pola asuh semaksimal mungkin atau yang terbaik terhadap anak, walaupun di masa pandemi seperti saat ini. Nah, seperti orang tua harus dapat memastikan bahwa si anak dalam kondisi sehat dan kecukupan dalam nutrisi, sehingga anak dapat berkonsentrasi saat proses pembelajaran. Nah, yang kedua, orang tua harus mengawasi dan membatasi anak dalam pemakaian gawai atau gadget atau HP. Nah, jika orang tua tidak mengawasi atau membatasi, maka sang anak akan merasa asyik dan kecanduan dalam pemakaian HP, sehingga ini mengakibatkan semangat anak dalam belajar menurun. Bisa juga prestasi anak juga menurun dan anak cenderung akan menjadi pemalas. Dan yang ketiga, orang tua harus membatasi anak untuk keluar rumah. Nah, dalam kutipan keluar rumah yaitu berpergian, kecuali memang diharuskan untuk berpergian karena ada sesuatu hal yang mengharuskan. Namun, orang tua juga harus mengupayakan bagaimana supaya si anak tidak merasa stres karena tidak bisa sekolah seperti biasanya dan tidak bisa bertemu dengan teman-temannya. Mungkin juga karena banyaknya tugas yang harus dikerjakan, sehingga orang tua juga bisa untuk mengajak anak berefreshing agar tidak stres, seperti bercocok tanam, atau jika keluar bisa seperti memancing atau jalan-jalan di tempat yang tidak banyak kerumunan orang. Kemudian yang kedua yaitu pendampingan belajar. Nah, orang tua harus bisa menyisihkan waktu untuk mendampingi anak belajar. Orang tua harus pandai membagi waktu mana untuk bekerja dan mana untuk mendampingi
mendampingi anak untuk belajar. Karena dengan didampingi, sang anak akan lebih bersemangat untuk melaksanakan pembelajaran. Kemudian orang tua juga harus menjadi motivator sang anak agar lebih bersemangat dalam belajar. Nah, motivator ini dari baik ayah dan ibu, tidak bisa hanya dari salah satu saja, misalnya dari ayah saja atau dari ibu saja. Karena jika dari salah satu saja, maka semangat anak juga akan menurun. Dan orang tua bisa mengundang tentor atau les privat jika orang tua tidak mampu dalam membantu anak DDR. Nah, tapi ini juga harus dipertimbangkan karena situasi dan kondisi yang sedang ada pandemi. Dan yang ketiga yaitu mengenai komunikasi. Nah, komunikasi ini merupakan kunci utama dari lancarnya DDR ini. Komunikasi ini bisa dimulai dari sang anak itu sendiri, guru, maupun jika memungkinkan dengan wali atau orang tua dari peserta didik atau murid lainnya, sehingga orang tua tidak ketinggalan informasi mengenai DDR dan anak juga tidak ketinggalan dalam pembelajaran. Nah, kesimpulan dari video ini yaitu bahwa pendidikan atau belajar merupakan hal yang sangat penting untuk bekal masa depan. Nah, dan di saat ini peran orang tua itu sangat penting demi kelancaran DDR, sehingga orang tua juga harus mengontrol dari pola asuh, pendampingan belajar, dan jalin komunikasi dengan baik dengan anak, guru, maupun orang tua atau wali murid lainnya. Dan berikan inovasi atau metode belajar yang beragam sehingga anak tidak cepat merasa bosan dalam belajar. Dan sesekali ajak anak untuk berefreshing agar tidak merasa stres, capek, dan bosan dalam belajar. Dan jangan lupa 3M, yaitu mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, selalu memakai masker saat beraktivitas di luar rumah, dan menjaga jarak minimal 1 meter. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.